Semua video dan Gahyan mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar bisa dua-duanya dengan lebih cepat. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Vocab 157. Boil, boiled, boiled, merebus. Prepare, prepared, prepared, menyiapkan. Slice, nah slice ujungnya huruf desis. Slice, huruf s. Kalau huruf s ujungnya pakai ed jadi t bunyinya. Pakai ed jadi slice. Nah ada t di belakang. Slice. Nah, mengiris. Beda ya. Kalau ini slice S. Kalau ini slice mengiris. Beef, daging sapi. Host, tuan rumah. Hostess, nyonya rumah. Lamb, daging kambing muda. Jedakan dan hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh di-playkan lagi karena akan langsung dites. Yang sudah menghafal akan saya tes. Pasti bisa menjawab soal saya. Masih ingat kata lamb 163 apa artinya? Daging kambing muda. Host, tuan rumah. Slice 159 mengiris ya. Yang sudah menghafal, matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Yang belum menghafal, mundurkan dulu, hafalkan dulu vocabnya. Karena kata-kata yang tadi yang sudah dihafal akan dimunculkan berkali-kali ya. Jadi akan mempermudah kalau sudah hafal. Yuk, matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Tuan rumah dan nyonya rumah ini sedang menyiapkan pesta. Daging sapi dan daging kambing muda. Nah, kalau ada being kata kerja ketiga berarti sedang di ya. Grammar ini akan diajarkan. Sedang direbus. Buah-buahan ada being, ada lagi berarti sedang diiris gitu ya. Tuan rumah dan nyonya rumah sedang menyiapkan pesta. Daging sapi dan daging kambing muda sedang direbus. Buah-buahan sedang diiris gitu ya. Kalau sudah hafal, tambahkan lagi vocabmu. Ini banyak ya, video ini banyak vocabnya ya. Supaya makin pinter. Vocab sangat penting ya. Vocab itu harus menguasai ribuan, kalau bisa 3.000, 4.000 ya. Ayo, hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Garnish. Nah, garnish huruf bunyinya syah, bunyi desis ya, pakai dia jadi t. Garnish. Nah, garnish. Ya, menghiasi makanan ya. Kue bolu dihias gitu ya. Mix. Nah, ini ujungnya huruf desis juga. Pakai ed jadi t. Mix. Ya, mencampur. Dough, adonan. Butter, mentega dari lemak hewani ya. Karena kalau margarin, mentega dari lemak nabati. Beda ya. Kalau dari lemak hewani, butter ini untuk cookies, untuk kue kering. Kalau margarin biasanya digunakan untuk cake, untuk kue bolu ya. Cake, kue bolu, cookie, kue kering. Ini hati-hati ya. Kalau butter, mentega dari lemak hewani, margarin dari lemak nabati, cake, kue bolu, tapi cookie, kue kering. Nah, 4 kata ini sering keliru ya. Cookies, kue kering, jamak ya. Candle, lilin, cheese, keju. Hafalkan dan hafalkan lagi sampai ingat sekali ya. Lebih banyak ini ya, nggak apa-apa ya, supaya makin pintar. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi. Akan langsung dipraktekkan. Tuh, yang tadi. Kalau yang sudah menghafal, langsung dipraktekkan, Garuk kan. Margarin mesti ingat? Ya, mentega dari lemak apa? Hewan atau apa? Tumbuhan hewan, lemak dari lemak tumbuhan ya. Kalau ini apa? Butter, mentega dari lemak hewan. Cookie, kue bolu, kue kering ya. Kalau kue bolu apa? Cake ya gitu ya. Ya, saya akan menerangkan present continuous, kalimat yang sedang terjadi sekarang ya. Sebetulnya grammar ini sudah diajarkan di video sebelumnya, tapi sekarang akan dibandingkan dan dilatih agar lebih mahir dua-duanya, agar mahir apa perbedaan kedua ini ya. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung me atau ber ya. Misalkan membawa, berlari gitu ya. Kalimat pasif di atau ter, diambil, terambil gitu ya. Rumus kalimat aktif adalah subjek ditambah ismr, kata kerjanya ing. Sedangkan kalimat pasif rumusnya subjek ditambah ismr juga, tapi pakai being dulu. Being dan kata kerjanya kata kerja ketiga. Beda ya. Kalau ini sedang memakan, kalau ini sedang dimakan gitu ya. Misalkan ada kalimat gini nih. Inggris mana? Kue bolu sedang dihiasi dengan mentega dari lemak nabati, keju dan lilin. Nah, sedang dihiasi. Sedang berarti harus pakai rumus ismr being kata kerja ketiga ya. Sekarang mari terjemahkan. Kue bolu subjeknya ya, kue bolu
the cake. Nah, karena pakai rumus yang bawah, katanya harus pakai is MR. Oh, sama is MR. Jadi pakai is. Is. Sedang itu harus pakai being dulu. Nah, masukin being. Being ya. Nah, dihiasi harus kata kerja ketiga di, itu ya. Jadi kata kerjanya ketiga. Ini pakai rumus 2 ya. Is being garnished. Nah, ini garnished yang ketiga. Jadi is being garnished artinya sedang dihiasi. Setelah beres rumus, kata-kata lain masukin aja dengan with, mentega dari lemak nabati ya, margarine, kejunya cheese, dannya and, lilinnya some candles, gitu ya. Nah, sekarang contoh kedua, adonan sedang diaduk. Oh, sedang di lagi. Jadi pakai rumus yang bawah ini, di tuh sedang di. Jadi harus pakai is MR being ya. Ayo. Adonan bahasa Inggrisnya the dough. Adonan dianggapnya satu, jadi pakai is. Is. Nah, pakai being dulu karena pakai rumus 2. Being gitu ya. Kata kerjanya karena diaduk. Nah, rumus ini kan harus pakai kata kerja ketiga. Jadi mix keduanya, mixed ketiganya, mixed. Nah, ini mix yang ketiga. Jadi is being mixed, sedang diaduk ya. Terus masukin kata lain dengan with, mentega, butter, menteganya dari lemak hewani ya. Untuknya for, kue keringnya cookie. Nah, cookie atau cookies boleh ya. Jadi ini is being mixed, masih rumus yang bawahnya, sedang diaduk. Contoh lagi sekarang. Ini harusnya yang bawah dulu, yang bawah dulu. Nyonya rumah sedang menghias. Menghias. Oh, kalau berarti yang ini, yang atas. Berarti is MR kata kerja ing ya. Ini kebalik, maaf ya. Nyonya rumah atasnya the hostess ya. Karena sedang harus pakai is kan ya tuh. Is. Nah, sedang mengaduk, itu yang atas. Jadi kata kerjanya jangan ketiga, yang bawah kan ya. Yang atas kan sekarang kita pakai rumus yang atas. Langsung ing. Is garnishing ya. Jadi is garnishing artinya sedang menghias. Nah, kue bolu ulang tahun dulu, the birthday, baru kue bolunya, cake. Jadi ini artinya kue bolu sedang, nyonya rumah sedang menghias kue bolu ulang tahun, gitu ya, ini ya. Jelaskan lalu hafalkan vocab di atas, rumus di atas sampai ingat sekali ini, perbedaan aktif pasif ya, karena akan langsung dites, nanti saya tes nih. Kayak gini soalnya. Sebutkan rumus kalimat pasif sedang terjadi. Inggris banyak jawab. Subjek is MR being verb ing gitu. Sebutkan kalimat aktif yang member yang sedang terjadi. Inggris banyak jawab. Subjek is MR bukan nggak pakai being, nggak pakai kata ketiga, tapi kata kerjanya langsung ing. Nah, gitu jawabnya ya, gitu ya. Ayo sekarang jelaskan dan hafalkan kedua rumus ini ya. Kalau sudah hafal, akan saya tes langsung ya. Ya, sebutkan rumus kalimat aktif yang member itu. Yang sedang terjadi ya sekarang ya. Ayo sebutkan. Yuk, saya tunggu. Iya. Subjek is MR, kata kerjanya ing. Nggak pakai being ya. Sekarang, sebutkan rumus kalimat pasif yang sedang terjadi. Ayo, yang terambil. Ayo, sebutkan. Harus bisa cepat. Iya. Subjek is MR pakai being dan kata kerjanya ketiga. Beda ya. Kalau yang atas kata kerjanya ing, kalau yang bawah kata kerjanya ketiga, tapi pakai being, gitu ya. Ini perbedaan kedua rumus tadi ya. Sekarang mari kita lihat kedua rumus ini. Agar lebih mudah saya terjemahkan. Saya tampilkan kedua rumus itu ya. Yang pertama yang kalimat aktif, yang kedua yang kalimat pasif di ya. Ayo. Sekarang terjemahkan. Ini ada beingnya yang ini, berarti di ya, sedang di ya. Jadi kue bolu sedang dihias dengan margarin, mentega dari hewani nabati, mentega dari lemak nabati, keju, dan lilin-lilin gitu ya. Kue bolu sedang dihias dengan mentega nabati, keju, dan lilin-lilin. Ayo. Ini is, ing, nggak ada beingnya. Oh, berarti yang atas sedang ini ya, sedang ya, yang nomor 1 ya. Rumus nomor 1 ya, sedang Nyonya rumah sedang menghias, ini mundur, kue bolu ulang tahun gitu ya. Nah, ayo nomor 3. Oh, ada being, ada kata kerja 3. Berarti rumus 2 sedang ter ya. Ayo. Adonan sedang mix dicampur dengan mentega dari lemak hewani untuk kue kering gitu ya.
Nah, adonan sedang dicampur atau diaduk dengan mentega dari lemak hewani untuk kue kering, gitu ya. Yo. Sekarang panjang soalnya, terjemahkan ya. Satu-satu aja, kalau ini kan ada 3 titik, ada 3 kalimat ya, satu-satu. Are preparing, oh berarti nggak ada beingnya, sedang ya. Tuan rumah dan nyonya rumah sedang menyiapkan pesta, gitu ya. Nah, sedang menyiapkan pesta ya. Sekarang kalimat kedua. Are, oh pakai being, ini beingnya harusnya merah ya, berarti sedang di ya, pakai rumus 2 ya, berarti sedang di. Daging sapi dan daging kambing muda sedang direbus. Nah, daging sapi dan daging kambing muda sedang direbus. Sekarang kalimat ketiga. Oh, ada being lagi, kata kerja ketiga, berarti sedang di lagi ya. Buah-buahan sedang diiris. Gitu ya, kayak gini ya. Kalau yang pemula, yang merasa padanya penjelasannya terlalu cepat, sering-sering dijerakan. Setelah beres, jerakan. Pelajari, jerakan, pelajari. Gitu ya. Lagi. Sekarang latihan sedang di lagi, tapi kalimatnya dari bahasa Indonesia Inggris kan sekarang ya. Tuh, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan grammar yang benar ya. Soalnya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Cek dulu vocabnya. Nyonya rumah dari H masih ingat? Hostess ya. Menghiasi, garnish ya. Kue bolu. Ayo, cake atau cookie? Kue bolu cake ya. Ulang tahun birthday ya. Ayo. Sekarang kita lihat penentu rumus yang warna hitam ini, hitam sama merah. Sedang menghias, sedang berarti pakai rumus 1. Tuh rumus atas. ISMR kan sedang ya. Ya, berarti nyonya rumah, the hostess ya. Pakai rumus 1, pakai is langsung is. Kata rumus 1 langsung kata kerja ing, menghiasnya diingkan. Is garnishing ya. Kue bolu ulang tahun dibalik. The birthday cake ya, gitu ya. The hostess is garnishing the birthday cake, gitu ya. Yo, sekarang kue bolu cake, hias garnish ya. Mentega yang tadi lagi ya. Sedang dihias ini mas. Oh, kalau sedang dihias yang bawah ini ya. ISMR being ya, pakai rumus 2 ya. Yo. The cake is karena sedang dihiasi pakai being dulu. Being di itu kata kerjanya ketiga. Garnishnya pakai ed. With mentega dari lemak nabati. Ayo. Cookie margarin ya. Keju, cheese, and candles, gitu ya. Jadi the cake is being garnished with margarine, cheese, and some candles. Ya. Padahal tadi kenapa ada ini birthday cake dibalik jadi kue ulang tahun, kue bolu ulang tahun dibalik-balik? Kenapa terjemahannya dibalik? Yang belum mengerti kenapa harus dibalik? Tonton, karena baru bergabung, tonton video thumbnail merah saya yang berjudul Simple Present ya. Video thumbnail merah Simple Present part 3A. Judulnya belajar Inggris langsung bisa, gitu ya. Lagi, adonan dough ya, D-O-U. Aduk, mixed dengan with. Mentega dari lemak hewani, ayo apa? Margarin, butter ya. For, ayo kue kering, cookie atau cake? Cookies. Nah, kalau kue kering. Ayo. Sedang diaduk, berarti pakai ISMR being ya. Ayo. Pakai the boleh. The dough. Adonan dianggapnya satu jadi is. Pakai being dulu kan ini. Beings. Kata kerjanya harus ketiga. Mixed. Pakai ed. With. Ya. Mentega dari lemak hewani. Butter for kue kering. Cookies. Gitu ya. Dough is being mixed with butter for cookies. Bagi pemula jangan lupa sering-sering dijerakkan agar mengerti jerakan, pelajari dulu gitu ya. Pelajari ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Jangan lupa ya pelajari ulang ya, karena pelajaran ini cukup sulit. Kalau perlu dipelajari ulangnya 2 kali ya. Buka playlist di Derang Dahyar agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benar. Terima kasih.